maka dengan dia menembus diri kita bantu dia dengan zakat. Nah, boleh di sini. Kemudian yang keenam, ghorim. Nah, ghorim itu artinya orang yang berhutang di jalan Allah atau berhutang dalam keadaan boleh. Jika dia berhutang untuk maksiat, nah itu beda, tidak diberikan zakatul fitr. Kemudian yang ketujuh yaitu al-ghuzwah, al-ghuzat, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dibahasakan di sini sabilillah. Namun sekarang ini di pondok pesantren, madrasah, ya pun masjid, langgar, nah maka juga termasuk sabilillah. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, asnaf yang kedelapan adalah ibnus sabil wa huwal musafir, yaitu anak-anak yang di jalanan ataupun yang dalam perjalanan musafir, maka berhaklah dia menerima zakatul fitr. Itu 8 asnaf yang Bapak uraikan. Kemudian mungkin ada sisa waktu ya. Baik Pak Ustadz, jika penyampaian materinya sampai di sini, apakah nanti ada materi lagi yang mau disampaikan atau pembahasan dari materi ini? Sebagai penutup mungkin nanti. Oke, baik. Jadi kita sudah bisa buka untuk sesi tanya jawab untuk Anda pendengar di live Facebook kami, di akun RRI Pro 2 Samarinda atau di akun Instagram kami, di mana kami juga sudah melakukan live Instagram di sana melalui akun @pro2 Samarinda pendengar. Jadi untuk Anda yang bisa mengirimkan pertanyaan terbaik Anda seputar materi hari ini, Anda bisa layangkan pertanyaan Anda melalui live Instagram dan Facebook kami mendengar, dan juga bisa melalui SMS di 08125 akan langsung mendapatkan pulsa Rp25.000, di mana lagi Anda bisa belajar sekaligus bisa mendapatkan rezeki ataupun pulsa yang lumayan bisa menambah kuota Anda pendengar di masa pandemi ini. Dan Ustadz silahkan disampaikan untuk pertanyaan kuisnya. Iya, baik. Untuk pertanyaan untuk kuisnya, tadi pembahasan Bapak dari 8 asnaf tadi, Bapak sebutkan yang berhak, salah satu yang menerima zakat itu adalah al-ghorim. Apa makna daripada ghorim itu? Oke, itu dia pertanyaannya. Apa makna dari al-ghorim? Itu merupakan salah satu yang berhak mendapatkan zakat fitrah ya. Pendengar, langsung saja pertanyaan Anda kami tunggu dari sekarang sampai nanti kita merapat pada pukul 12. Untuk pertanyaan yang disampaikan Ustadz tadi, Anda yang bisa menjawab tercepat dan terbenar akan langsung mendapatkan pulsa Anda Rp25.000. Dan jangan lupa untuk Anda juga nanti untuk bisa menghubungi kami via DM Instagram ya pendengar. Dan untuk Anda yang bertanya, mohon pertanyaannya lebih diperjelas ya, dan sesuai dengan materi yang disampaikan hari ini, karena ini merupakan mata pelajaran fikih. Dan juga untuk Anda yang memberikan pertanyaan, mohon untuk lebih detail seperti itu ya. Jika pertanyaan yang tadi Anda sampaikan sudah dibahas, maka akan tidak dijawab atau tidak masuk dalam kategori untuk dijawab pertanyaannya. Baik pendengar, sebelum kita lanjut lagi untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda, dan pertanyaan ini mendapatkan hadiah Rp25.000 pendengar, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap belajar di RRI. Ramadan spesial di rumah aja bersama RRI Samarinda. Bingkisan sahur, obrolan sahur pukul 3 dini hari. Kisah sahabat Nabi dan Rasul pukul 3.45 dini hari. Serba-serbi Ramadan, renungan Ramadan pukul 4 dini hari. Mutiara Ramadan pukul 5.30 pagi. Belajar di RRI spesial Ramadan pukul 11 siang. OMG, obrolan menunggu beduk pukul 16 sore. Dialog Ramadan Dirham pukul 17.15 sore. Ngaji di rumah pukul 20.30 malam. Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Samarinda. Dear Diary, sedih banget karena corona jadi nggak bisa belajar deh kayak biasanya. Saya belajar di RRI.
Renungan Ramadan pukul 4 dini hari. Mutiara Ramadan pukul 5.30 pagi. Belajar di RRI Spesial Ramadan pukul 11 siang. OMG, obrolan menunggu beduk pukul 16 sore. Dialog Ramadan Dirham pukul 17.15 sore. Ngaji di rumah pukul 20.30 malam. Belajar asik, belajar seru, belajar di RRI melalui 88,5 FM dan 97,6 FM. Live Instagram @pro2samarinda, Facebook RRI Pro2 Samarinda, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Playgo setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Saya belajar di RRI. Sedang melaksanakan ujian sekolah ataupun pembelajaran seperti biasanya ya pendengar, dan RRI juga turut bersama Anda dalam program Ibu Pertiwi Memanggil. Di sini kami ada untuk Anda dan Anda bisa mengikuti pelajaran dari rumah dengan mendengarkan 3 frekuensi kami di 88,5 FM dan 97,6 FM. Dan juga di 98,4 FM, atau juga bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.rri.co.id atau melalui aplikasi kami di aplikasi RRI Playgo pendengar. Dan untuk hari ini Anda juga bisa mengikuti pelajaran fikih atau mata pelajaran fikih dari MTS Negeri Samarinda bersama Ustadz Isro Zainuddin pendengar dengan materi tentang zakat fitrah. Dan tadi sudah disampaikan pemaparannya pendengar di awal. Kita sudah masuk sesi tanya jawab. Untuk Anda pendengar yang ingin melayangkan pertanyaan Anda, silakan. Di mana pertanyaan terbaik Anda akan mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000 pendengar. Bisa melalui live Instagram kami di akun @pro2 Samarinda atau juga melalui live Facebook kami melalui akun RRI Pro2 Samarinda pendengar, atau juga melalui SMS kami di 081258487885. Nah, tadi Ustadz sudah memberikan pertanyaan di mana untuk Anda yang menjawab dengan cepat dan benar akan langsung mendapatkan pulsa Rp25.000. Anda lah pemenangnya. Dan kita langsung umumkan saja pemenangnya, di mana kami masih tetap menantikan Anda sampai merapat pada pukul 12 untuk memberikan pertanyaan terbaik Anda. Jika Anda belum beruntung untuk menjawab pertanyaannya, namun Anda bisa jadi beruntung dengan memberikan pertanyaan terbaik Anda. Jadi tidak hanya ditanya, tapi Anda juga bisa langsung bertanya pendengar. Sama-sama mendapatkan hadiah Rp25.000 dari RRI Samarinda tentunya. Dan pendengar, kita langsung umumkan siapa yang beruntung untuk mendapatkan Rp25.000 yang menjawab pertanyaan yang lengkap dan yang paling benar. Ya, dia adalah yang mana nih? Kamera. Baik. Sebentar ya. Baik. Kita akan umumkan pendengar, dan di live Instagram kami, live Facebook kami juga sudah banyak yang bergabung untuk menjawab pertanyaan. Namun kita akan pilih yang tercepat dan yang paling benar jawabannya. Dari live Facebook ini atas nama Denny Dwi Hartanto. Instagram, maaf. Jadi dari Instagram ya, Denny Dwi Hartanto. Dia menjawab, Gorim adalah orang yang memikul hutang demi satu dari 2 kepentingan. Kepentingan kemaslahatan umum, seperti seseorang yang berhutang demi membayar ganti rugi kerusuhan atau pertikaian di antara 2 pihak di antara muslimin. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Apakah deal kita memilih Denny Dwi Hartanto untuk jawaban
Dari pertanyaan pilih. diajukan? Kita pilih Dwi tadi ya. Deni ya. Deni Ya, Dwi betul. Hartanto ya. Karena lengkap jawabannya. Lengkap jawabannya. Ada juga yang sama cepatnya, yang tadi juga mengikuti di live Facebook kita, Ken Bilkis, namun kurang lengkap ya. Jadi kita pilih yang terlengkap dan terbenar juga tercepat. Baik, untuk Anda yang belum beruntung untuk mendapatkan hadiah Rp25.000 yang menjawab pertanyaan karena sudah terjawab oleh Denny dan sudah kita pilih satu pemenang, satu lagi yang beruntung untuk mendapatkan pulsa Rp25.000, yaitu bagi Anda yang bisa memberikan pertanyaan terbaik Anda. Baik, sudah ada yang bertanya nih Pak Ustadz. Ya, kita coba buka dulu sebentar. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh anak kami ya, Nur Syahid Ramadan. Duduk di bangku 72. Oh, hafal sekali ya Pak Ustadz ya. Ini sebenarnya murid kesayangan Pak Ustadz. Insya Allah semuanya sayang. Ya. Tapi ya yang kebetulan masuk gitu kan. Iya. Baik. Pertanyaannya baik sekali ya, bagus. Bagaimana hukumnya seorang yang sudah mendapatkan zakatul fitr diberikan zakatul fitr kemudian dia jual. Perkara jual setelah dia diberikan dan karena memang dia adalah yang berhak, ya, termasuk kategori salah satu di antara 8 asnaf yang berhak menerima zakat, maka boleh-boleh saja karena memang merupakan hak milik dia sepenuhnya setelah diberikan, seperti itu. Jadi boleh saja, hukumnya ya boleh. Nggak apa-apa gitu ya, nggak Pak Ustadz apa-apa, ya. Kecuali kalau menjual zakat punya orang, nah ini yang masalah. Oh iya, nanti dimarahi orangnya gitu ya, betul. ngajak berantem malahan. Coba kita lihat di Instagram kita, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari M. Khairul adalah sampai usia berapakah kita harus membayar zakat sendiri dan bagaimanakah hukumnya kita dibayarkan zakat oleh orang tua? Ya, baik. Pertanyaannya yang luar biasa ya. Jadi batas orang tua itu dalam bab nafkah ya, sebenarnya di sini disebutkan. Ini yang sebenarnya saya mau sampaikan di akhir, tapi nggak apa-apa lah, ini sebagai anunya. Iya, baik. Jadi kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuhu. Jadi setiap yang wajib kita berikan nafkah, maka wajib kita mengeluarkan zakat fitrah, zakatul fitri tentunya. Dalam konteks ini kapan batasnya? Ketika seorang anak itu sudah baligh, sudah dikatakan baligh, ya cukup umurnya, kemudian dia bisa mencari nafkah sendiri, maka sebenarnya sudah kewajiban orang tua, sudah tidak wajib untuk berikan dia nafkah. Artinya dia mengeluarkan zakatnya sendiri. Namun karena kasih sayang orang tua, ya rata-rata kita di Indonesia atau di Kalimantan Timur ini rata-rata walaupun kita sudah berkeluarga, kadang-kadang orang tua kita sudah masih memikirkan zakat fitrah kita. Kita masih dikeluarkan orang tua kita. Maka kalau ada masalah seperti ini, maka kita yang diberikan atau kita yang dikeluarkan oleh orang tua itu, kita harus berterima kasih luar biasa. Ataupun sebenarnya kita yang harus mengeluarkan zakat orang tua kita sebenarnya sebagai tanda balas jasa lah. Karena memang orang tua kita itu termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Dan bagaimana kalau kita mengeluarkan zakat sama orang tua? Artinya kita yang berzakat sama orang tua, bukan kita mengeluarkan zakatnya orang tua. Maka di sini tidak boleh, karena memang syarat daripada menerima itu tidak dibebani si muzaki atau si yang memberi zakat atau si pemberi zakat tadi, tidak ada kaitan dengan si yang diberikan zakat tersebut. Tidak dalam konteks tanggungan nafkahnya. Ya, seperti baik. Ya. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Ken Bilkis. Ken Bilkis ini bergabung bersama kita melalui live Facebook. Pertanyaannya, mu'alaf termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ya. Bagaimana jika mu'alaf tersebut termasuk orang yang mampu? Baik. Jadi tentang yang berhak menerima zakat, salah satunya mu'allaf. Mu'allaf di sini para ulama ya berbeda pendapat ya tentang apakah dari segi finansial dia tidak mampu atau karena pengetahuan keislaman. Dalam konteks ini ada yang mengatakan finansial. Kemudian jika dia kekurangan finansial maka boleh diberikan zakatul fitr. Bagaimana kalau dia kekurangan ilmu pengetahuan, bukan finansial, dia kaya? Contohnya ya seperti Felixo ya, ustaz kita, itu beliau orang kaya, kemudian masuk Islam, apakah berhak menerima zakat seperti itu?
dalam konteks ini yang dilihat adalah mu'allafnya, mu'allaf karena dia ta'alluf hatinya, jatuh cinta hatinya kepada Islam, maka dengan itulah diberikan hadiah. Walaupun tidak sebanding atau tidak sewah gitu kan. Tapi itu sebagai mukafaah dari sesama saudara Islamnya yang baru gitu. Selamat sebagai ucapan selamat datang lah di sesama muslim seperti itu ya. Jadi sekalipun dia kaya, tapi jika dia mu'allaf namun tidak mau menerima, ya jangan dipaksa seperti itu. Jadi tidak apa-apa juga kalau tidak diterima ya. Tidak apa-apa, sekiranya dia nolak seperti itu. Ya, tapi dalam kategori mu'allaf dia masuk seperti itu. Iya. Jadi artinya si mu'allaf ini juga tidak harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Dalam konteks ini dia karena baru masuk Islam ya. Apalagi dia masuk Islamnya ketika Syawal, itu tidak wajib zakatnya. Baik. Kalau dia menemukan Ramadan ketika tanggal 29 Ramadan dia masuk Islam, menjumpai Ramadan dan Syawal, maka kena juga dengan kewajiban zakatul fitr. Oh, tetap dapat kewajiban juga, tapi juga bisa diberi gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, baik. Yeah. Sudah dijawab pertanyaannya untuk Bilqis, dan juga ada pertanyaan dari Revalina. Apakah zakat fitrah harus dilaksanakan? Ini kayak semacam pertanyaan hukum membayar zakat fitrah ini sendiri. Singkat saja Pak Ustadz. Apa katanya? Apakah membayar zakat fitrah harus dilaksanakan? Harus ya, harus. Bagi orang muslim, laki-laki, perempuan, kecil maupun besar, itu harus. Tapi konteksnya tadi kembali ke syaratnya. Selama dia memiliki memiliki kelebihan materi pada saat itu. Jika dia tidak memiliki kelebihan maunah atau materi seperti makanan pokok, dia tidak memiliki beras, maka tidak wajib. Tapi jika dia memiliki kelebihan, maka wajiblah seperti itu. Ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari live Instagram kita, Vigor_MTSN19. Assalamualaikum Ustadz, saya Aulia Vigor dari MTS Model kelas 75. Mau bertanya, apakah boleh berzakat fitrah tanpa melewati amil zakat atau diserahkan langsung kepada yang membutuhkan? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah boleh kita langsung mengeluarkan zakat tanpa perantara amil? Dalam konteks hukum yang zakatul fitri ini boleh-boleh saja kita mengeluarkan langsung pada tetangga kita yang kita tahu miskin seperti itu. Langsung kita memberikan tanpa melalui amil. Dan inilah memang sebenarnya yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Karena memang zakatul badan atau zakat yang nampak ini seperti zakatul fitri, kemudian zakat harta perak itu tidak bisa tidak dilihat seperti itu. Dalam konteks beda dengan zakat rikaz atau zakat pertanian yang kita lihat sendiri, orang itu banyak pertaniannya yang wajib dia keluarkan zakatnya. Maka kalau dalam konteks volumenya besar seperti zakat pertanian, pertambangan, nah ini dalam volume besar, maka itu uangnya juga besar, maka sebaiknya melalui amil. Kenapa? Karena memang contoh dia zakat peternakan, dia akan membayar zakat 12 ekor sapi, dikasih satu orang susah membawanya, maka dia butuh amil. Nah, amil itulah yang sebagai punya nanti database siapa yang berhak menerima, dan beliau yang akan menyalurkan seperti itu. Tapi ada sedikit efek bahasanya ya agak kurang bagusnya jika kita tidak melalui amil. Pertama, jika kita langsung mengasih ke yang berhak menerima miskin, misalkan tadi di tetangga kita, bisa saja dia nanti di orang lain dapat juga, dan orang miskin yang lain ada bahkan yang belum dapat seperti itu. Nah, supaya merata, maka sebaiknya melalui amil seperti itu. Persebarannya juga enak seperti itu. Karena memang itulah yang dianjurkan. Tapi kalau memang kita mau langsung tidak masalah seperti itu. Bisa saja, sah-sah saja. Iya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini dari live Instagram O7 Afifau. Apa hukumnya jika memberi zakat berupa tanah, Ustadz? Ini bukan zakat fitrah katanya Pak Ustadz ya? Iya. Mau dijawab Pak Ustadz? Dia tanah ya? Iya. Ini tanah tumpukan atau tanah kaplingan gitu kan? Iya, benar juga. Perlu diperjelas juga. Iya, tanah karungan gitu ya maksudnya. Dalam konteks zakat fitri, kembali ke awal tadi, sebaiknya menggunakan
kutil balad, makanan pokok di negara setempat seperti itu. Iya. Sebaiknya menggunakan makanan. Iya. Jika menggunakan senilai dengan kutil balad tadi, maka menggunakan uang bisa saja seperti Oke. itu. Tapi dia saking anunya dia menggunakan tanah, misalkan Tuan Takur ini banyak banyak tanahnya Banyak gitu. tanahnya Dia gitu ya. menggunakan tanah. Ya sekiranya tanahnya itu punya nilai jual seperti itu. Dan ada harganya, maka bisa saja seperti itu. Bisa saja menerima. Nanti amil yang akan menjual konversi jadi membentuk sebuah menjadi uang Senilai, ataupun senilai ya. beras Baik. ataupun apa nanti Baik. dibelikan. Baik. Iya. Pertanyaannya tidak cuma hanya bagus tapi juga unik ya Pak Oh Ustadz ya, ya. unik sekali. Iya. Juga ada Muhammad Betul. _Aji_derajat. Assalamualaikum Ustadz, untuk pembayaran zakat online dengan menggunakan pembayaran online, contoh melalui aplikasi Tokped atau Tokopedia, ini saya sebut Iya. merek ya. Iya. Sedangkan harus ada akad zakatnya, gimana hukumnya Ustadz? Baik, mengeluarkan zakat itu tidak disyaratkan, tidak ada rukunnya, artinya tidak harus ada akad, ya. Tapi jika pun ada akad itu dianjurkan. Kenapa? Karena memang jika kita menggunakan via online, maka dalam hal ini si muzaki atau yang mengeluarkan zakat itu cukup dia niatkan dalam hatinya, ini adalah zakat saya, istri saya, anak saya. Kemudian itu sudah cukup sebagai zakatnya, dan penerima pun nanti kalau memang ingin menggunakan akad dari si penerima bisa saja seperti itu. Dalam konteks ini itulah via online ini kadang ada sekarang itu bentuk bukti dia pernah mentransfer ataupun sudah membayar zakat via online, ada nanti nota ataupun sejenis struk yang bisa dia Bukti pembayaran bukti seperti pembayaran itu ya, Pak seperti Ustadz. itu. Ya. Ya, baik. Kita ke Iya. pertanyaan berikutnya lagi. Dari Muhammad Khotimi Zamzami. Iya. Mu'alaf termasuk orang yang menerima zakat. Iya. Sampai berapa lamakah seseorang dianggap mu'alaf, Ustadz? Apakah dibatasi berapa tahun ataukah seterusnya sampai dia meninggal berhak menerima zakat dengan status mu'alafnya? Iya. Ya. Pertanyaan luar biasa dari adik kami ini, Muhammad Khotimi Zamzami. Batas dikatakan mu'allaf itu menurut penyuluh agama Islam yang pernah kami ikuti pelatihannya di Banjarmasin waktu itu, yang disampaikan oleh kepala balai, itu sebatas si mu'allaf tadi tidak kemampuannya memahami Islam seperti apa, sampai mana seperti itu. Jika dia pemahamannya masih dangkal, masih belum terlalu memahami Islam itu sendiri, maka konteksnya dia masih dikatakan mu'allaf. Tapi jika sudah memahami dan sudah bahkan sebagai penceramah kesana kemari, ya, bukan sekedar materinya, praktiknya luar biasa, maka dia secara sendirinya sudah mu'allaf, itu kategori mu'allaf pada dirinya terlepaskan seperti itu. Ya. Baik, Terima untuk kasih. pertanyaan berikutnya ini dari live Facebook kami, Nur Syahid Ramadan J kembali nih Pak Iya, Ustadz. iya, betul. Bagaimana jika ada orang yang hingga saat ini belum membayar zakat pada tahun-tahun sebelumnya? Ini pertanyaannya sama dengan Zeva Anas Amrullah. Oh iya. Bagi yang tidak mengeluarkan zakat ya, kita harus tahu dulu kenapa dia tidak mengeluarkan zakat. Kalau memang tidak mampu, maka tidak ada kewajiban bagi dia. Ya. Tidak ada kelebihan makanan pada saat itu, maka tidak wajib bagi dia. Tapi jika memang dia tidak mengeluarkan karena tadi dia mampu, kemudian sengaja gitu kan, maka dalam konteks ini dia termasuk orang yang nantinya saumu syahri Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard la yurfa'u hatta yu'tiya zakatal fitr. Ini bahayanya nanti bagi orang yang betul-betul mampu, kemudian dia puasanya itu masih nanti terkatung-katung bainas sama'i wal ard, di antara langit dan bumi, tidak akan naik, la yurfa'u hatta yu'tiya zakatal fitr, sehingga dia mengeluarkan zakat. Maka kalau memang dia mampu, maka wajiblah dia mengeluarkan. Jika sudah masuk Ramadan berikutnya dikodok pun, kalaupun memang mau silahkan. Bisa dikodok? Dalam ini ihtiyat saja, kehati-hatian. Boleh saja dikodok. Maka dia 2 kali lipat bayarnya. Ya, dengan kan, dengan niat untuk menebus yang kemarin gitu ya. Iya. Baik. Itu hati-hati saja seperti itu. Kehati-hatian kita Iya. saja sebagai manusia ya Ustadz ya. Iya, betul. Karena takut azab-azab yang Nah, mungkin kayak tadi tuh. Iya, Lah, baik.
Ada Alia Rizky Ramadhani juga, pertanyaannya bagaimana zakat fitrah bagi bayi yang lahir pada malam takbiran? Dijawab singkat saja Pak Ustadz, karena tadi sudah dipaparkan juga di awal ya. Betul. Bagi yang lahir di malam takbiran berarti dia tidak menjumpai Ramadan, tidak wajib zakat padanya. Baik, itu dia jawabannya. Dan pendengar, kita dengarkan dulu yang berikut ini sebelum nanti kita juga menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Sekaligus kita akan mencoba untuk memilih pertanyaan terbaik yang akan kami beri pulsa Rp25.000. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Ramadan spesial di rumah aja bersama RRI Samarinda. Bingkisan sahur, obrolan sahur pukul 3 dini hari. Kisah sahabat Nabi dan Rasul pukul 3.45 dini hari. Serba-serbi Ramadan, renungan Ramadan pukul 4 dini hari. Mutiara Ramadan pukul 5.30 pagi. Belajar di RRI spesial Ramadan pukul 11 siang. OMG, obrolan menunggu beduk pukul 16 sore. Dialog Ramadan Dirham pukul 17.15 sore. Ngaji di rumah pukul 20.30 malam. Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Samarinda. Dear Diary, sedih banget karena corona jadi nggak bisa belajar deh kayak biasanya. Belajar asik, belajar seru, belajar di RRI melalui 88,5 FM dan 97,6 FM. Like Instagram @pro2samarinda, Facebook RRI Pro2 Samarinda, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Playgo setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Saya belajar di RRI. Mahasiswa dan pelajar yang hari ini diminta untuk melakukan social distancing, untuk melakukan physical distancing, sehingga tidak rawan pada situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kapan mereka bisa belajar? Para pelajar, mahasiswa, setiap jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia bagian tengah bisa belajar banyak hal, tentu sesuai dengan tema program yang disiapkan oleh RRI, dan bisa langsung memantaunya, tidak harus mendengarkan suara via RRI langsung, tetapi bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube, atau di Facebook RRI Samarinda. Tentu saja belajar dengan pola, dengan model seperti ini akan sangat mengasihkan, sehingga keuntungannya adalah bisa rileks, bisa berada di rumah, bisa sambil santai, tidak seperti kalau belajar di kampus. Karena itu saya yakin, sekalipun kita dalam pandemi COVID-19, kita bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Selamat belajar di RRI, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Samarinda. Pendengar Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Samarinda. Baik, kita sudah di penghujung waktu, namun masih ada satu pertanyaan, dijawab singkat ya Pak Ustadz. Yep. Ini pertanyaannya dari mana tadi ya? Hilangan pertanyaan. Dari ya ampun. Nih, dari Nur Syahid Ramadana lagi. Pertanyaan, bolehkah memberikan zakat fitrah kepada pekerja non-muslim? Singkat ya Pak Ustadz ya. Pekerja non-muslim tidak termasuk dari 8 asnaf, maka tidak diperbolehkan. Baik, tidak diperbolehkannya itu jawabannya. Dan silahkan sampaikan untuk kesimpulan belajar di RRI hari ini Pak Ustadz.
Baiklah, terakhir sebagai kesimpulan dari pembahasan yang kami sampaikan, kami kutip dari perkataan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah taala. Beliau mengatakan, inna ladzatal ibadati inna masyaqqatat ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha wa inna ladzatal ma'asi tadhhabu wa yabqa 'iqabuha. Sesungguhnya kelelahan, keletihan, kecapean yang kita alami dalam melaksanakan ibadah, ketaatan, itu akan sirna, akan hilang. Namun akan kekal ibadahnya, akan kekal pahalanya. Dan kelezatan maksiat yang kita lakukan itu akan hilang, akan tetapi kekallah daripada dosanya. Kita contohkan kelelahan kita ketika di Ramadan ini, menahan haus, dahaga, lapar, ya, ketika dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu rasa lapar, rasa haus akan hilang sirna begitu azan maghrib dikumandangkan. Maka ini namanya inna masyaqqatat ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha. Hilang lelahnya namun tetaplah pahalanya. Beda dengan maksiat. Maksiat itu adalah akan hilang nikmatnya, ya. Kita contohkan, nauzubillah, seperti orang yang melakukan fahisyah, yaitu zina, nauzubillah min dzalik. Dia melakukan zina, nikmatnya hanya sebentar, maka hilanglah nikmat tersebut, namun ya boko iqabuha, akan tetaplah daripada dosanya. Ya. Itu sebagai closing mungkin dari kami. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Isro Zainuddin untuk materi pembahasan hari ini mengenai zakat fitrah, dan banyak banget yang bertanya melalui Facebook dan juga live Instagram kami pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Belajar di RRI hari ini untuk Radio Tangga Bencana COVID-19 RRI Samarinda. Kita umumkan siapa yang beruntung mendapatkan pulsa Rp25.000 untuk yang memberikan pertanyaan terbaiknya. Dari Muhammad Khotimi Zamzami dengan pertanyaan, mualaf termasuk orang yang menerima zakat. Sampai berapa lamakah seseorang dianggap mualaf? Ustadz maksudnya, apakah dibatasi beberapa tahun ataukah seterusnya hingga dia meninggal berhak menerima zakat dengan status mualaf? Baik, itu dia pendengar untuk Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Samarinda Belajar di RRI hari ini. Kita langsung bergabung bersama RRI Pro 3 untuk ikuti dinamika olahraga. RRI Ramadan spesial di rumah aja bersama RRI Samarinda. Bingkisan sahur, obrolan sahur pukul 3 dini hari. Kisah sahabat Nabi dan Rasul pukul 3.45 dini hari. Serba-serbi Ramadan, renungan Ramadan pukul 4 dini hari. Mutiara Ramadan pukul 5.30 pagi. Belajar di RRI spesial Ramadan pukul 11 siang. OMG, obrolan menunggu beduk pukul 16 sore. Dialog Ramadan Dirham pukul 17.15 sore. Ngaji di rumah pukul 20.30 malam. Radio Tanggap Bencana COVID-19 RRI Samarinda. Dear Diary,